Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen B Pagi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul e-bisnis sebagai sistem pendukung keputusan. Sebelumnya, saya dan rekan saya ingin memperkenalkan diri. Saya Adelia Kurniasari, NIM 220301099. Dilanjutkan dengan rekan saya. Saya Linda Susilowati dengan NIM 220301074. Berikutnya, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang e-bisnis sebagai sistem pendukung keputusan. Untuk slide berikutnya bisa dibacakan oleh rekan saya, Mbak Linda. Dipersilahkan. Baik. Sistem pendukung keputusan, pengertian SPK atau DSS, yakni Sistem Pendukung Keputusan atau yang lebih dikenal dengan Decision Support System, adalah bagian dari sistem komputer untuk pengelolaan data yang digunakan untuk pendukung pengambilan keputusan dalam kondisi semi terstruktur maupun tidak terstruktur dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Kemudian selanjutnya komponen dari SPK atau DSS, yaitu pertama model base. Jadi model base ini adalah model yang menggambarkan suatu masalah dalam bentuk kuantitatif atau model yang matematis yang digunakan sebagai dasar untuk simulasi pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, database. Database ini atau manajemen basis data, yaitu sistem basis data yang diatur, yang digunakan sebagai informasi dasar sistem pendukung keputusan. Kemudian yang ketiga ada user interface. Jadi user interface ini dikenal sebagai subsistem dialog, gabungan dari dua komponen yang sebelumnya, yaitu manajemen database dan model base. Dua komponen yang ditautkan kemudian menjadi komponen ketiga, yaitu antarmuka pengguna. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Linda. Manfaat dari SPK atau DSS. Yang pertama yakni DSS memperluas kemampuan pembuat keputusan untuk memproses data atau informasi atas nama pengguna. Yang kedua yakni SPK membantu mengambil keputusan memecahkan masalah, terutama dengan berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terorganisir. Yang ketiga yakni SPK mampu menghasilkan solusi yang lebih cepat dan dapat menghasilkan yang hasilnya dapat diandalkan atau bisa untuk diandalkan. Untuk poin selanjutnya Mbak Adel. Jadi untuk jenis-jenis keputusan kita memiliki 3 jenis ya. Jenis pertama yaitu konsep semi terstruktur. Jadi yang dimaksud konsep Untuk Mbak Adel, dipersilakan. Oke, Mbak Linda, terima kasih. Jadi jenis-jenis keputusan itu ada 3. Yang pertama konsep semi terstruktur. Jadi yang dimaksud konsep semi terstruktur di sini konsep yang berbasis masalah dengan beberapa struktur dalam sistem SPK yang dijelaskan oleh Hubert A. Simon.
Kemudian yang kedua ada konsep terstruktur. Yang dimaksud konsep terstruktur di sini adalah konsep berdasarkan masalah yang ada. Kemudian yang ketiga konsep tak terstruktur. Yang dimaksud konsep tak terstruktur di sini yaitu konsep berbasis masalah tidak memiliki struktur seperti yang dijelaskan. Jadi tidak ada sistematisnya. Kemudian untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mbak Linda. Baik. Karakteristik SPK. Yang pertama yakni sistem pendukung keputusan yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan, memecahkan masalah semi terstruktur maupun tidak terstruktur dengan menambahkan kebijakan manusia dan pengetahuan komputer. Poin yang kedua yakni sistem pendukung keputusan menggabungkan penggunaan model analitik dalam memprosesan dengan teknik entry data tradisional dan kemampuan pencarian atau permintaan data. Poin yang ketiga yakni sistem pendukung keputusan yang mudah digunakan atau dioperasikan. Poin yang keempat yakni sistem pendukung keputusan dikembangkan dengan penekanan pada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Oke, untuk selanjutnya Itu slide berikutnya. Oke, untuk selanjutnya tentang metode-metode SPK. Jadi di sini ada beberapa metode SPK. Metode yang pertama yaitu metode TOPSIS. Ya, metode TOPSIS ini menggunakan prinsip bahwa alternatif yang dipilih harus berjarak pendek dari solusi ideal dan jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Jadi yang jarak terpendek tadi itu solusi ideal positif, yang terpanjang itu solusi ideal negatif. Jadi metode TOPSIS ini merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria. Kemudian yang kedua metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Jadi metode ini pengambilan keputusan yang dipelopori oleh Profesor Thomas Lori Sati. Oke, metode AHP ini adalah hierarki fungsional dalam pengambilan keputusan dan utamanya adalah tentang persepsi manusia. Kemudian yang kedua tentang metode SAW. Metode SAW atau Simple Additive Weighting merupakan metode penjumlahan berbobot atau ide dasar. Metode SAW ini mencari jumlah terbobot dari nilai kinerja setiap alternatif dari semua kriteria. Kemudian yang selanjutnya metode Fuzzy Tsukamoto. Jadi metode Fuzzy Tsukamoto ini metode untuk rekomendasi secara cepat dan akurat. Kemudian metode MAUT. Jadi metode MAUT ini atau Multi Attribute Utility Theory merupakan sistem evaluasi yang sangat terkenal yang bisa mengevaluasi produk bagi pengguna metode ini dengan mengidentifikasi atau mengumpulkan informasi. Kemudian metode MORA atau Multi Objective Optimization. Jadi metode MORA ini berdasarkan analisis rasio. Metode ini metode multi-tujuan atau mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan atau berkesinambungan. Kemudian metode WASPAS atau Weight Aggregate Sum
product assessment, metode yang dapat mengurangi kesalahan atau mengoptimalkan penilaian dengan memilih nilai tertinggi atau nilai terendah. Kemudian metode SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique. Metode pengambilan keputusan seperti namanya yaitu multi atribut. Multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari beberapa kriteria dengan nilai dan setiap kriteria memiliki bobot. Kemudian slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Linda. Baik, terima kasih Mbak Adel. Tahap-tahap SPK, ada 4 tahap dalam SPK. Tahap yang pertama yakni mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah ini yakni untuk lebih memerinci masalah yang sedang terjadi atau yang sedang dihadapi. Yang kedua yakni kumpulan informasi yang relevan dan relevan. Yang ketiga yakni pengolahan data tersebut dapat berupa informasi dalam bentuk laporan tertulis maupun dalam bentuk grafik. Yang terakhir yaitu tahap menyatakan opsi dalam bentuk solusi yang dapat dinyatakan dalam presentase. Untuk slide berikutnya, Abel. Ya, terima kasih. Kemudian untuk kelebihan dari DSS sendiri yaitu untuk memperluas kemungkinan pembuatan keputusan. Kemudian yang kedua, membantu pengambilan keputusan dan menghemat waktu dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, mampu menghasilkan solusi lebih cepat dan hasil yang akurat. Kemudian yang keempat, SPK dapat menyajikan opsi yang berbeda. Kemudian yang terakhir, menghadirkan bukti tambahan sebagai justifikasi untuk menegaskan posisi pengambilan keputusan. Untuk slide berikutnya, Mbak Linda. Untuk kekurangan DSS sendiri yakni yang pertama, beberapa keterampilan manajemen dan keterampilan manusia yang tidak dapat dimodelkan sehingga model sistem tidak semuanya mencerminkan masalah yang sebenarnya terjadi. Yang kedua yakni efektivitas sistem pendukung keputusan terbatas pada basis datanya, yakni informasi dasar dan juga model dasar. Yang ketiga, proses yang dilakukan oleh sistem pendukung keputusan yang juga biasanya tergantung pada perangkat lunak yang sedang digunakan. Yang terakhir yakni sistem pendukung keputusan tidak memiliki kemampuan intuitif seperti manusia, yakni sistem ini hanya dirancang untuk membantu pengambil keputusan menyelesaikan tugasnya saja. Untuk kesimpulannya sendiri yakni sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi komputer yang membantu orang yang membuat keputusan yang baik dan benar. Komponen utama SPK ini yakni terdiri dari database, template, dan user interface dan memfasilitasi interaksi manusia dengan komputer. Tahap-tahapan proses pengambilan keputusan ini dimulai dengan proses identifikasi, perencanaan, pemilihan solusi, dan yang terakhir yakni diakhiri dengan tahap implementasi program. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang ABCD sebagai sistem pendukung keputusan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Apabila ada kesalahan kata dalam penerangan presentasi hari ini, saya dan rekan saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.